Hai, Assalamualaikum. Hore, sudah hari Sabtu ternyata. Biasanya kita kalau Sabtu di sekolah tuh pramuka dan makan bersama ya. Tapi untuk Sabtu hari ini kita belajarnya di rumah. Bu guru di rumah, kamu juga di rumah. Tetap stay di rumah, tetap di rumah aja dulu, jangan kemana-mana. Sampai wabah virus corona ini berakhir. Kita berdoa sama-sama ya, semoga semuanya cepat selesai dan kita dalam keadaan sehat. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ke-6. Siapa nih yang masih ingat pembelajaran kemarin? Masih tentang benda hidup dan benda tak hidup. Pembelajaran ke-6 sekarang ada di halaman 40. Siapa yang masih ingat? Kalau sila keempat disimbolkan dengan apa ya? Betul, disimbolkan dengan kepala banteng. Nah, bunyinya bagaimana? Yuk. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hebat ih. Nah, tugasnya yang pertama, udah langsung ngasih tugas. Tugas yang pertama di halaman 40 ini ada gambar kepala banteng, tapi masih garis putus-putus. Tugasnya kamu tebalkan garis yang putus-putus ini sehingga menjadi gambar kepala banteng yang utuh. Setelah itu diberi warna. Setelah kamu beri warna kepala banteng ini, kamu tulis bunyinya Pancasila yang tadi sudah kita bacakan. Kamu tulis nih di dalam kotak. Oke? Lalu kamu masih ingat dong ciri-ciri benda hidup? Ciri-cirinya itu apa? Berkembang biak, membutuhkan makan, bergerak, tumbuh besar. Ini semua yang di dalam kotak adalah ciri-ciri dari benda hidup. Tapi nanti ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Jawabannya itu ada di dalam kotak, tapi harus sesuai dengan gambarnya. Bu Guru kasih contoh ya, nomor 1. Ini adalah gambar kuda sedang berlari. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena kalau berlari berarti dia sedang apa nih? Bergerak. Berarti jawabannya aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Oke? Lalu yang kedua, ada burung. Burung ini apa ya? Berarti nanti jawabannya sesuai pada kotak. Semua ini jawabannya adalah ciri-ciri benda hidup, tapi jawabannya harus sesuai dengan gambar. Oke? Ada lagi nih nomor 3 dan nomor 4-nya. Lalu sekarang kita akan belajar tentang benda tak hidup. Perhatikan, di sini Udin dan teman-temannya mereka sedang mainan. Mainan itu termasuk benda apa ya? Betul, mainan termasuk benda tak hidup karena dia tidak dapat bergerak sendiri selain dengan bantuan dari manusia ataupun mesin. Nah, di sini salah satunya mereka sedang bermain monopoli. Kamu tahu permainan monopoli? Nah, permainan monopoli itu membutuhkan dadu. Dadu itu berbentuk bangun ruang apa ya? Betul, dadu yaitu bangun ruang kubus. Masih ingat dong bentuknya? Nah, tugasnya yang berikutnya, kamu harus membuat 2 buah kubus atau 2 buah dadu. Nanti setelah kamu buat 2 buah dadu, kamu harus buat video nih cara memainkannya. Cara memainkan untuk menjawab di halaman 45. Ini maaf ya kalau misalnya ada suara-suara lain selain Bu Guru, karena biasalah kalau rumahnya di pinggir jalan. Soalnya kalau di tengah jalan nanti ditabrak. Nah, setelah itu kamu lihat dulu nih, Bu Guru tulis. Nah, untuk menjawab di halaman 45, di sini ada tempat puluhan dan satuan. Tapi untuk menuliskannya ini harus dengan cara melemparkan 2 buah dadu. Pertama, kamu buat nih 2 buah dadu yang berisi puluhan dan satuan. Perhatikan, yang pertama kamu buat dadu, isinya nih puluhan ya. Puluhan. Setelah itu, buat lagi dadu yang berisi satuan. Nah, setelah itu, nanti untuk menentukan yang di halaman 45, kamu harus membuat video lagi. Dari dadu yang sudah kamu buat, kamu lempar, lalu nanti hasilnya
kamu lihat angka berapa yang muncul pada si dadu yang sudah kamu lempar ini. Oke, sekarang Bu Guru praktekkan ya. Bu Guru lempar dadunya. Nah, Bu Guru sudah lempar dadunya. Sekarang kamu lihat coba ya. Angka puluhannya yang sudah Bu Guru lempar hasilnya 60. Sedangkan satuannya berapa? 1. Berarti nanti kamu tulis nih di halaman 45, kamu tulis tempat puluhannya. Lihat, Bu Guru tulis ya. 6. Nah, Bu Guru tempat puluhannya sudah Bu Guru tulis 6. Tadi satuannya berapa? 1. Berarti totalnya berapa nih? 61. Ditulisnya 61. Nah, seperti ini. Nah ya, 61. Nanti ada 5 kolom, ada 5 kotak yang harus kamu isi. Tapi dengan cara melemparkan 2 buah dadu tadi yang sudah kamu buat, tempat puluhan dan satuannya. Caranya harus divideokan ya, dikirim ke Bu Guru. Oke, berarti tugasnya ada berapa nih hari ini? Yang pertama, kamu mewarnai gambar simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Lalu berikutnya kamu tulis bunyi Pancasilanya. Setelah itu, kamu menuliskan jawaban yang sesuai pada gambar, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri benda hidup. Dan yang terakhir, membuat video 2 buah dadu yang kamu lemparkan untuk menentukan bilangan. Oke, Bu Guru tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.